Mhm. Oke. Kayak Ya. gitu kalau kayak gitu. Makasih ya, Oke, Bu. sama-sama. Kita lanjut ya. Saya nggak akan apa namanya, share screen ya, saya lihat dari sini aja. Oke, tadi, Yusrina udah ya. Oke. Nah, Prinaldi, dikit lagi nih, beres nih. Prinaldi, Ya, Bu. oke. Saya mohon, ini juga ya, izin off cam juga ya. Boleh. Oke. Pengaruh pemberian hadiah umroh untuk wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak, bumi dan bangunan. Saya perbaiki ya, yang Boleh, kita Bu. diskusi kemarin kan, Boleh, kayak Bu. pemberian hadiah umroh ini kan reward ya, yang Heeh, kita Bu. sepakati gitu ya, reward. Mhm. Reward itu kan bagian dari kompensasi kalau di ilmu SDM. Oke, nah jadi kita harus ada konsepnya tadi. Jadi balik lagi, kalau yang seperti tadi, apa namanya, Iqbal, automatic adjustment itu bahasa konsepnya apa sih gitu. Mhm. Nah, hadiah umroh itu bahasa konsepnya apa? Adalah bentuk lain dari reward yaitu kompensasi. Jadi judulnya seperti ini, pengaruh kompensasi berupa reward, nah kayak gitu ya. Pengaruh kompensasi berupa reward terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, nanti reward yang disampaikan di dalam pembahasan kita, semuanya boleh ditulis dulu walaupun kita nanti fokusnya kepada ke reward, umroh gitu ya. Mhm. Baik, Bu. Ini kalau reward, yang umroh ini hanya di Kabupaten Sukabumi aja? Di Kota Cimahi nggak ada? Saya nggak tahu, Bu, karena saya kerja Gitu. di Karena Sukabumi. ini PBB ini ya, pendapatan asli daerah ya, Heeh, PAD ya? heeh. Ya. Berarti kalau saya taat pajak, dapat ini dong, dapat itu apa sih, maksudnya, Oh. diundi gitu? Jadi, tahun kemarin itu, ada Mhm. program waktu hari jadi Kabupaten Sukabumi yang di-launching sama Mhm. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mhm. Sukabumi, Mhm. ada program bahwa, nama programnya Gebiar Si Penyu itu, programnya ada subprogram di bawahnya, tapi salah satunya itu pemberian umroh itu sebenarnya ada 2 untuk Mhm. kepala dusun dan wajib pajak. Oh, Jadi cuman saya menyorotnya lebih ke yang wajib pajak. wajib pajak, betul. Heeh. Itu untuk, Oke. wajib pajak yang lunas melakukan pembayaran sebelum jatuh temponya. Dan tempo. Mhm. Oke. Oke, bagus itu. Berarti nanti, eee, responden kita wajib pajaknya ya? Wajib pajak, ya artinya diwakili oleh, pemilik, objek pajak yang pasti kan, iya Iya, kan? Bu. Iya, Bu. Oke, ya boleh silakan. Tapi, Tapi Bu, boleh nggak kalau mau kenapa gimana? mau izin bertanya juga Mhm. berarti bisa juga, terkait perbandingan setelah adanya program itu dan sebelum ada program itu juga bisa kan, Bu? Nah, kalau mau berarti seperti yang tadi punya siapa tuh dibandingin tuh? Undang-undang, punya Zulkifli ya? Jadi kalau kamu mau ada perbandingan, berarti judulnya nggak gitu. Jadi kalau Mhm. mau berarti gini, eee eee, perbandingan gitu ya, perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum program reward dan setelah program reward, itu boleh. Oke, Bu. Nah, jadi kita lihat kan, mana yang lebih efektif, bener nggak? Heeh, Bu. Apakah, kepatuhan wajib kita itu naik justru setelah ada reward atau sebelum reward? Baik, Bu. Jadi, tetap di kuantitatif tapi uji komparasi ya. Iya, Bu, tapi saya kalau Oke. berarti judulnya mungkin saya ngikut yang kedua ya, Bu, karena arahnya Iya, betul kayaknya ke betul. kedua sebenarnya. Betul, ikut yang kedua yang saya tadi. Heeh. Heeh, jadi perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak ya, nggak usah kata-kata dan membayar pajak bumi dan bangunan, nggak usah. Tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan gitu ya, Mhm. kayak sebelum, program pemberian reward dan sesudah program pemberian reward. Baik, Bu. Ya itu bagus sih. Ya. Maksudnya sederhana tapi, eee, mungkin karena di kota Sukabumi ya, jadi maksudnya, dia, beda dengan kota lain gitu. Jadi mungkin jadi bisa menarik aja, jadi orang bisa aja nanti yang baca, misalnya gitu ya, apa namanya, di Sepeda Kota Cimahi, ternyata lebih bagus ini, jangan-jangan di Cimahi juga jadi ikutan kan ya. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Oke. Yuk Fauzi, Ya, Bu. oke. Analisisnya saya delete ya. Ya. Pengaruh fixed asset intensity, kemudian, apa ini, capex to operating ratio, Capex operating. oke, Nah, dan repair and maintenance expense expense to, to fixed asset ratio rasio. terhadap maksudnya ini,
indeks pelayanan rasionya publik. ya, maksudnya Iya. repair and maintenance expense to fixed asset ratio maksudnya Iya. rasionya ya? Iya, betul. Oke. Berarti yang ini apa, eee Capex to operating ratio itu Iya. namanya apa berarti? Core? Ini Bu, jadi ada 3 apa sih, jadi mau mengetahui hubungan dari 3 rasio itu Bu, Iya, bukan, betul. 3 rasio Iya. itu mempengaruhi ke, indeks pelayanan publik. Kan Iya iya. jadi, landasan kenapa berpikir begitunya tuh karena kan tiap tahun pemerintahan itu selalu beli, aset, terus Mhm. repair aset juga. Nah, Iya. saya tuh ingin tahu apakah, apa sih banyaknya aset, terus seringnya apa, nge memperbaiki Betul. atau enggak repair, Aset. sama, Mhm. rasio dari pengeluaran yang dilakukan untuk membeli aset itu Mhm. ada nggak pengaruhnya ke indeks pelayanan publik. Karena Pelayanan kan publik. pada dasarnya, pemerintahan itu kan bukan nyari revenue, tapi, apa Betul. sih, memberikan pelayanan publik Pelayanan gitu yang publik. utamanya. Iya. Nggak sepenting itu gitu pendapatannya, mungkin penting karena untuk dipakai lagi ke masyarakat. Nah, jadi Mhm. hasil akhirnya kan pasti balik lagi ke, Masyarakat. pelayanan publiknya itu. Mhm. Nah, jadi 3 pada 1 gitu Bu, maksudnya Betul, gitu. nggak Heeh. apa-apa. Ya, saya paham. Iya. Jadi enggak, maksud saya itu, eee, kalau disingkat maksud saya, repair Mmm. and maintenance expense to fixed asset ratio, kayak Mhm. ginilah misalnya, Iya. rasio ROA itu kan berarti Oh. perbandingan antara gitu kan, Mhm mhm kayak mhm. ROA perbandingan antara gitu kan ya, Iya iya, betul Bu. apa namanya, revenue to asset misalkan Oh gitu iya, ya. iya. Nah, gitu maksud saya gitu. Itu Heeh. ini berarti kan kalau kalau kita ngebandingin berarti kan repair and maintenance-nya di atas tuh gitu kan, Iya iya. bagi gitu kan, Heeh. fixed asset kan, bener Mhm. nggak? Iya Iya iya. kan gitu. Ya jadi kan Iya. biaya pemeliharaan, biaya Terhadap perbaikan dan pemeliharaan heeh. dibagi gitu kan, Iya dibagi aset fix aset. tetap gitu kan? Heeh. Iya. Oke, ya nggak apa-apa, mau Iya. dipanjangin juga nggak masalah. Iya, Oke, soalnya tapi analisis gimana? iya, jadi saya tuh sebenarnya karena kan belum belajar analisis laporan keuangan juga sebenarnya, Bu. Mhm mhm. Jadi belum tahu banyak gitu untuk rasio-rasio, terus, istilah-istilahnya. Nah, kebetulan Iya. saya tuh kan cari-cari, Bu. Kebetulan ya Mhm. nemu itu, Bu, nemu istilah-istilahnya tuh di jurnal-jurnal lain atau enggak di, Mhm. apa sih, artikel atau enggak kayak Oke. tulisan di organisasi-organisasi tertentu yang Mhm. concern soal sustainability sama, tentang perusahaan. Nah, jadi dicatut-catut dulu sih Tapi sebenarnya. Jadi paling takutnya belum gampang sih sebetulnya betul gitu. belajar Hah? rasio, itu gampang banget. Oh iya? Karena kan tinggal bagi-bagi kan, kayak gini kan, Iya repair and maintenance expense, tinggal lihat aja di iya laporan, pemerintah daerah berapa iya biaya, apa namanya, perbaikan dan pemeliharaan gitu kan. iya Lihat total iya aset aset tetapnya berapa kan tinggal gitu ya? iya. Cuman masalahnya karena sebelumnya nggak ada pengetahuannya, jadi Oh, belum mikir pernah belajar ya, apakah Kak, ya? jadi apakah bisa gitu, kita main, eee, kayak gitu aja. Jadi takutnya dikira ngada-ngada Bisa, gitu loh, Bu. Jadi enggak, bisa. jadi nyari random gitu di istilahnya di Oke, berbagai tempat. heeh. Gini, bisa kita pakai itu Ya, syaratnya adalah 2 kalau kita perhatian. Sekali lagi, mhm, ya, ada masalah, ada referensi, udah selesai. mmm, Ada penelitian yang pernah membuktikan kalau fixed asset intensity itu berpengaruh terhadap pelayanan publik. mhm Ada teori yang menjelaskan semakin intensity fixed asetnya naik di, pemerintah provinsi, mhm. semakin menaikkan indeks pelayanan publik. Itu harus ada teorinya dan ada jurnalnya. Selesai penelitian kita bisa, gitu. Oh, iya Oke, ya, iya, Bu. siap? Oke ya. Siap, Bu. Irwan, ini ada 2 kemungkinan ya Irwan ya. Satu, audit kinerja berbasis teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 atau analisis penggunaan Siswaskedes pada pelaksanaan audit kinerja desa oleh inspektorat. Kalau kata sih dua-duanya bagus sih. Kamu pakai yang mana? Izin Bu, sebenarnya tuh Mhm. untuk kedua-duanya tuh, konsepnya sama aja, tapi saya masih Oke tekad di judulnya aja gitu, kira-kira yang paling pas yang oke. enak buat dibaca gimana maksudnya Yang gitu. paling enak dibaca ya? Yang orang Mhm, tuh kayaknya menarik nih gitu-gitu ya? iya betul, Oke, atau coba saya mungkin lihat punya ya. judul Heeh. lain misalkan. Oke, audit kinerja berbasis TI menggunakan framework COVID-5, eee studi kasus atau analisis penggunaan service pada pelaksanaan, audit kinerja. Kayaknya yang pertama deh.
Itu lebih menarik. Yang itu ya, yang audit kinerja Betul, berbasis TI betul. menggunakan Itu yang framework Big pertama. Five. Oke. Betul. Oke. Itu kan berarti Thank you. pakai kualitatif ya? Izin Bu, seperti saya rencananya 2 mungkin ya, kuanti sama kuali. Karena Mixed kan method. ya di dalamnya kan kalau dilihat dari framework COVID itu ada 5 variabel ya. Itu ada yang ada APO, ada apalagi sebentar Bu, saya lihat lagi. Ada APO, ada IDM sampai MEA. Ya itu merupakan dasar apakah istilahnya framework COVID-5 ini itu dapat menjadi dasar bahwa pelaksanaan TI tersebut sudah bagus atau enggak. Jadi nanti jatuhnya tuh si 5 variabel tadi sesuai dengan namanya COVID-5 pada IDM sampai ke MEA itu menjadi variabel berarti independen-nya. Berarti si 5 kriteria atau 5 itu jadi 5 variabel ya? Jadi Betul, 5 itu variabel si indikatornya dinaikin jadi variabel ya indikatornya ya. Betul, Yang 5 Bu. tadi. Jadi kemungkinan variabel independen jadinya. Iya, betul. Variabel independen jadi ada 5 kan? Dari yang framework COVID-5 tadi, yang 5 tadi. Betul, Bu. Yang kita asumsikan bisa mempengaruhi kinerja audit atau audit bisa mempengaruhi audit kinerja kita menjadi lebih baik gitu kan? Betul Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, kuantitatif berarti. Kalau izin Bu sebelumnya. Kalau campuran boleh nggak atau harus memang kuantitatif? Enggak. Jadi begini, kan pasti kamu bertanya ya. Oke, data kita nanti dengan wawancara atau responden, pakai kuesioner atau apa gitu kan maksudnya kan? Kalau untuk responden sebenarnya udah kepikiran, cuma untuk wawancara itu akan menjadi bahan rekomendasi buat nanti di akhir skripsi gitu. Boleh. Ya, gitu. Oke, artinya waktu kita ngumpulin data pakai kuesioner lah, anggap gitu ya. Ya, berarti kan waktu kita pakai kuesioner itu kan bicara tentang informasinya kualitatif kan, gitu ya. Betul. Tapi kan si informasi kualitatif tadi nanti kita kasih nomor kan. Oke, Bapak setuju nggak nih? Bapak pusing nggak nih? Sangat pusing nggak gitu kan? Nomor kan? Iya, kurang lebih itu. Bapak setuju nggak? Sangat setuju nggak? Kalau Bapak setuju saya kasih poin 4 ya. Kalau Bapak nggak setuju saya kasih poin 1. Maksudnya begitu kan? Betul ya, untuk itu tetap di kuantitatif. Ya, itu tetap di kuantitatif. Karena kuantitatif bukan bicara tentang yang kualitatif jadi kuantitatif, tapi ujung dari data itu nanti adalah angka. Nah, itu tetap di kuantitatif. Baik, Bu, siap. Ya, oke, yang pertama ya. Oke, baik, Bu, siap. Ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen ya. Oke, Fajar. Iya, Ibu. Oke. Pengaruh biaya produksi dan biaya promosi terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Oke. Boleh saya komen? Boleh, Ibu. Oke ya. Apa yang menentukan laba? Apa yang menentukan laba? Hanya 2. Biaya dan pendapatan. Iya kan? Pendapatan. Iya. Yang menentukan laba itu hanya 2 kan? Biaya dan pendapatan. Asumsinya adalah kalau biayanya lebih kecil dari pendapatan, biayanya lebih kecil dari pendapatan, udah pasti dapat laba. Benar nggak? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kalau kita punya pendapatan 8, kemudian kita punya biaya 4, laba kita adalah 4. Betul ya? Betul, Ibu. Oke. Dan kalau ternyata yang 4 biaya yang 4 tadi adalah 2-nya biaya promosi dan 2-nya lagi adalah biaya produksi. Selesai nggak bahwa yang mempengaruhi laba kita sudah pasti adalah biaya itu sendiri? Nah, jadi Fajar, di judul-judul yang seperti ini, di kami itu sudah kadangkala kami asumsikan jeruk makan jeruk gitu. Jadi logikanya gini, kalau kita meneliti biaya terhadap laba atau pendapatan terhadap laba, ya kita sedang bicara tentang given. Yang menentukan laba itu ya pasti antara pendapatan atau biaya. Nggak ada jawaban yang lain lagi, bener nggak? Iya, Ibu. Nah, itu. Jadi nanti waktu kita bicara di data, pembahasan, kita nggak akan bicara banyak. Kenapa?
Sudah jelas. Hal yang Iya. given. Ya benar nggak? Yang menentukan Betul. laba itu hanya 2. Kalau nggak pendapatan, ya nggak. Kalau nggak, beban. Asumsinya adalah anggaplah kita hanya punya 2 komponen tadi, pendapatan dengan beban. Tadi ya, 8 dikurangi 4 tadi dapatnya adalah 4. Benar nggak? Betul. Ya, pertanyaannya adalah berapa persen sih pengaruh biaya terhadap laba kita? Gampang banget, bener nggak? 4/8 gitu kan ya, dikali 4, selesai gitu maksudnya. Kalau nggak ada yang dibahas lagi ya? Ya Ibu, cuman itu aja. Oke. Saya boleh rekomendasikan kayaknya jangan